Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dosen, Dr. Iputu Gede Diatmike SE, MSI, AK, CA, CPA. Pada kesempatan kali ini, saya Desa Putu Mahadewi, NIM 2029 14 10 11. Bersama rekan saya, Niputu Gusti Agustina Widiawati 2029 14 10 10 akan mempresentasikan materi implementasi akuntansi keuangan dana desa di Indonesia. Latar belakang masalah. Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang, sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota, kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintahan desa atas aktivitas pengelolaan sumber publik. Desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan atas pertanggungjawaban realisasi anggaran terhadap dana yang telah digunakan tersebut. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dengan harapan laporan keuangan desa yang telah dihasilkan dapat memberikan informasi yang lengkap, cermat, akurat, dan tepat waktu, sesuai dengan periode yang bersangkutan, akuntabel, dan transparan. Dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan dapat menyebabkan akuntansi cepat diterima dan diakui. Dalam operasionalisasi desa, untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa, terdapat pembiayaan di mana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan dana desa, sehingga pemerintah daerah, kabupaten, atau kota memberikan dana desa kepada setiap desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan dana desa. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulisan akan memaparkan penerapan sistem akuntansi keuangan pada pengelolaan dana desa, khususnya di Indonesia melalui sebuah makalah yang berjudul Implementasi Akuntansi Keuangan Dana Desa di Indonesia. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan pada pengelolaan dana desa, serta untuk mengetahui tentang mekanisme pencatatan dan pengelolaan dana desa. Konsep akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam
pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintahan pusat, namun juga daerah seperti desa. Pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. Pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia di desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 4 hal yang menjadi kewenangan desa, yaitu yang pertama, urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Yang kedua, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturan kepada desa. Yang ketiga, tugas pembantuan dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kota atau kabupaten. Untuk tugas ini harus disertakan dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Yang keempat, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan-peraturan perundangan disertakan kepada desa. Selanjutnya, akuntansi desa dan keuangan desa. Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota, kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Akuntansi desa, siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, pengelolaan, pengiktisaran, dan laporan yang dimulai saat terjadi transaksi. Tahap-tahap siklus akuntansi antara lain, yang pertama tahap pencatatan, penggolongan, tahap pengiktisaran, dan tahap laporan. Selanjutnya, akuntansi desa dan keuangan desa. Siklus akuntansi desa, yang pertama tahap pencatatan merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berasal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai. Yang kedua, tahap penggolongan adalah setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap pengelompokan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit. Yang ketiga, tahap pengiktisaran. Pada tahap ini dilakukan pembuatan rencana saldo dan kertas kerja. Laporan kekayaan milik desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Yang keempat, tahap pelaporan. Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini membuat laporan pertanggungjawaban, realisasi pelaksanaan APBD, laporan kekayaan milik desa, laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintahan desa per 31 tahun tertentu. Akuntansi desa dan keuangan desa. Keuangan desa menurut peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa di antara lain adalah masyarakat desa, perangkat desa. Laporan keuangan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa adalah anggaran, buku besar, buku pajak, buku bank, laporan realisasi anggaran. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai akuntansi desa dan keuangan desa, di mana basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Manfaat manajemen keuangan desa. Yang pertama yaitu mengetahui permasalahan dalam rangka penyediaan layanan publik di desa. Yang kedua, menyusun rencana dan merumuskan tujuan. Yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dalam perencanaan. Yang keempat yaitu sebagai acuan dalam penetapan anggaran desa. Dan yang kelima yaitu sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan desa. Next. Pengelolaan keuangan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup yang pertama perencanaan atau penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, yang kedua pendapatan dan belanja, yang ketiga pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu pembelanjaan atau alokasi. Next. Selanjutnya yaitu sifat pengelolaan keuangan desa. Yang pertama yaitu transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Yang kedua yaitu partisipasi, di mana partisipasif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Yang ketiga yaitu akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu tertib dan disiplin, di mana tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Next. Selanjutnya yaitu mekanisme pencatatan dan pengelolaan keuangan desa. Yang pertama, pencatatan transaksi pendapatan, yaitu pendapatan asli desa, di mana pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, atau gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Yang kedua yaitu transfer pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, dan retribusi daerah, kabupaten, atau kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD, provinsi, bantuan keuangan APBD, kabupaten, atau kota. Selanjutnya itu pendapatan lain-lain, pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain. Pendapatan desa yang sah. Next. Yang kedua yaitu pencatatan transaksi belanja, di mana pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas belanja yang dilakukan berdasarkan pada kelompok, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,
pemberdayaan kemasyarakatan desa, dan belanja tak terduga. Masing-masing kelompok ini dalam pelaksanaannya dilakukan melalui belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Yang ketiga yaitu pencatatan transaksi pembiayaan, di mana penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran, pencairan dana cadangan, hasil penjualan, kekayaan desa yang dipisahkan. Lalu ada pengeluaran pembiayaan. Pada kelompok ini dicatat pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Dan yang keempat yaitu pencatatan aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah desa. Next. Selanjutnya ada tahapan penyusunan pengelolaan akuntansi desa, itu ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Next. Di mana tahap penyusunan pengelolaan akuntansi desa telah mengacu pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana proses perencanaan dana desa diawali dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Namun sebelum itu dilakukan terlebih dahulu musyawarah desa. Musyawarah desa dilakukan untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 5 tahun dan sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa akan dituangkan dalam berita acara dan menjadi landasan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa. Kedua yaitu tahap pelaksanaan, di mana pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi atau eksekusi dari anggaran pendapatan dan belanja desa, termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Next. Yang ketiga yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban, di mana selanjutnya pelaporan dan pertanggungjawaban dana yang ada telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang telah terintegrasi pada laporan pertanggungjawaban APBD yang berisi buku kas umum, kwitansi nota, tanda terima kegiatan, dan lampiran-lampiran kegiatan lainnya, serta pelaporannya atas realisasi penggunaan pendapatan desa melalui 2 tahap, yaitu semester 1 dilaporkan pada bulan Juni, sedangkan semester 2 dilaporkan pada bulan Desember, serta pelaporannya masih dalam bentuk seperti buku yang dijilid yang akan dilaporkan ke kecamatan kemudian ke kabupaten. Next. Baik, untuk kesimpulan dari pemaparan materi ini yaitu keuangan desa adalah suatu hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Implementasi akuntansi pengelolaan keuangan dana desa sangat penting diterapkan dan harus disusun dengan baik dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dan dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Next. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.